Iya benar. Boleh disebutkan umurnya dan sudah hamil berapa bulan ya Ibu? Umurnya 27, udah 5 bulan. Ya, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya ini dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Ibu tentang mengenai hipermesis gravidarium. Tujuannya untuk mengetahui Ibu tentang materi yang saya akan bawakan ya. Baik, saya mulai ya Bu ya dari sekarang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya Ibu tahu apa itu hipermesis gravidarium? Enggak. Baik, saya memberitahukan ya Bu, untuk hipermesis gravidarium itu adalah mual muntah yang hebat. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu morning sickness ya. Tapi hipermesis gravidarium ini tuh mual muntah yang hebat yang biasanya terjadi sampai gestasi 20 minggu, bukan karena penyakit, sehingga mempengaruhi keadaan umum dan aktivitas sehari-hari Ibu. Untuk penyebabnya sih belum tahu pasti ya Bu ya, mungkin tapi diperkirakan karena ada faktor hormon yang memegang peranan sehingga menyebabkan adanya mual dan muntah yang hebat ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari hipermesis gravidarium itu. Untuk tingkat yang pertama itu badannya lemah, nafsu makannya nggak ada, berat badannya turun, ada nyeri di epigastrium, nadi bisa meningkat. Lalu untuk yang tingkat kedua ini lebih lemah ya Bu ya dari tingkat yang pertama, lalu bisa menyebabkan apatis, tuber kulitnya itu buruk, lidah kering dan kotor, nadi menjadi lebih lemah daripada yang tingkat pertama, berat badan juga ikut turun daripada tingkat yang pertama, PD juga akan memungkinkan untuk pindah. Untuk yang terakhir itu tingkat ketiga, di sini yang benar-benar untuk keadaan umumnya itu parah ya Bu ya. Muntahnya itu tidak berhenti, lalu kesadarannya bisa turun hingga sampai koma. Nadinya juga kecil dan cepat Ibu ya, dan bisa menyebabkan suhu badan ini meningkat serta TB-nya juga ikut turun. Baik, untuk selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai gejala hipermesis gravidarium. Untuk yang pertama itu ada mual dan muntah. Ini sih yang membedakan antara morning sickness dan hipermesis gravidarium. Untuk hipermesis gravidarium sendiri itu mual dan muntahnya yang parah ya Bu, dan berkepanjangan. Lalu ada berat badan yang menurun, dehidrasi, jantungnya berdebar, pusing dan nyeri kepala, lalu bisa juga menyebabkan hipotensi atau tekanan darah yang rendah. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dan pencegahannya. Untuk yang pertama itu Ibu bisa mengkonsumsi obat-obatan. Yang pertama ada vitamin untuk B1 ataupun B6 antihistamin ya Bu ya. Lalu yang kedua itu dengan cairan infus, yaitu dengan cairan jenisnya glukosa 5%. Lalu selanjutnya sebaiknya Ibu jika bangun pagi-pagi itu tidak harus segera turun dulu dari tempat tidur, bisa makan roti kering ataupun biskuit dengan teh hangat. Lalu hindarkan makanan yang berminyak dan berbau lemak. Kalau bisa makanan atau minumannya itu disajikan dengan hangat ya Bu ya. Lalu di sini juga ada untuk tradisionalnya Ibu bisa mengkonsumsi jahe dalam dosis kecil karena ini juga bisa dapat membantu untuk mengurangi mual dan muntah Ibu ya. Baik, untuk penjelasannya mengenai penyuluhan ini sudah selesai. Apakah Ibu ingin bertanya? Cukup ya. Sekian dari saya untuk hari ini penyuluhan tentang hipermesis gravidarium. Semoga pengetahuannya ini bisa membuat Ibu menjadi lebih tahu Ibu ya. Oke, baik. Saya permisi Bu ya. Terima kasih. Terima kasih.